Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu ya. Guru saya ya. Guru saya nih. Beliau Sini selalu kita tawaduk. kita bertemu 2017 2018 ya. Ustaz ya? 2018 ya di Magnet Rezeki. Iya. Ya luar biasa, sekarang beliau alhamdulillah silaturahmi ya. Beliau jauh-jauh dari Riau. Wah. Dari Riau ya. Masya Allah. Perjalanan 8 jam dari Tembilahan ke Pekanbaru. Masya Allah. Ya dari lokasi beliau ke Pekanbarunya 8 jam ya. Iya. Masya Allah ya, mudah-mudahan pada hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bertemu ya. Jadi kalau kemarin saya cerita saya bertemu Coach Lanang ya yang sangat luar biasa. Dengan izin Allah hanya dengan doa ya, tidak melakukan apa-apa, Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Dan satu lagi ya, saya bertemu dan belajar dengan yang namanya Coach Hadiono ya. Beliau adalah founder ya, founder Camp Bebas Riba ya. Dan alhamdulillah beliau adalah orang yang ahli ya, profesional di bidang hutang ya. Bagaimana melunasi hutang dengan cara profesional ya. Kalau saya Coach Mario dan Coach Lanang ya, itu cara melunasi hutang adalah dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala full tanpa melakukan hal-hal yang profesional ya. Tapi alhamdulillah banyak yang lunas. Nah, kalau beliau ini Coach Sadiono ini memang meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala, berpasrah kepada Allah tapi dengan melakukan hal-hal yang profesional. Jadi hal pertama yang saya akan bagikan ke teman-teman semua, saya ajarkan ke teman-teman semua adalah ketika kita punya amanah, Pak. Ketika kita punya amanah, ya apapun itu ya, pinjol, bank ataupun ke perorangan, kira-kira kalau kita janji bayarnya bulan depan gitu, kira-kira bulan depan itu ditagih atau tidak, Pak? Ditagih Pak ya? Bisa jadi. Ya pasti insya Allah ditagih ya. Diingat-ingat ya. Diingatkan. Apalagi kalau kita di bank ya atau di pinjol. Janji tanggal 20 mungkin tanggal 15 ya. Tanggal 15 sudah ditanya kapan bayar kan seperti itu. Apalagi kalau lewat. Iya. Apalagi kalau lewat ya. Nah alhamdulillah Coach Hadiono ini adalah orang yang sangat profesional, mantan trainer di bank ya. Jabatan beliau tinggi dan beliau itu pengajar ya. Pengajar bank bagaimana caranya supaya jualannya banyak, bagaimana biar kreditnya laku dan bagaimana cara nagihnya juga diajari semua. Jadi beliau benar-benar profesional, Pak. Gimana orang yang nggak mau berhutang jadi mau berhutang ya. Bagaimana orang yang nggak mau bayar jadi mau bayar. Nah, beliau sangat profesional di hal tersebut. Nah, ketika beliau bertobat dari bank, nah beliau melakukan hal sebaliknya ya. Bagaimana agar menghadapi debt collector, bagaimana supaya dapat diskon, potongan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ya, Bapak Ibu, teman-teman semua perlu diketahui adalah ketika kita memiliki amanah atau hutang itu dan kita tidak bayar itu udah pasti ditagih ya. Sudah pasti ditagih, nggak mungkin nggak ditagih ya. Nah kesalahan kita ya, saat ditagih adalah kita menghindar, Pak. Ternyata kesalahan fatal kita ketika ditagih adalah menghindar. Kenapa? Pertanyaannya adalah, yang nagih itu, kita bicara di bank misalnya ya. Ketika kita hutang di bank, ada debt collector, nagih. Pertanyaannya, yang nagih itu manusia bukan, Pak? Manusia. Manusia.
dan dia posisinya karyawan atau owner? Karyawan. Kalau posisinya karyawan, kira-kira dia ada target kerja atau tidak? Ada target. Ada target kerja ya. Jadi yang nagih itu Pak, itu bukan yang kita utangin ya. Yang nagih itu orang lain yang dia disuruh, dia karyawan dan dia bekerja. Ya. Jadi kalau dia suruh milih Pak, dia datengin kita itu, kalau sebagai debt collector lebih senang datengin kita atau enggak Pak? Lebih senang enggak. Logikanya ya. Jadi jangan salah ya, debt collector itu aslinya enggak senang datengin kita Pak. Aslinya dia enggak mau datengin kita. Kenapa? Pertama, coba Bapak bayangkan, dia datang ke tempat kita nagih, kira-kira butuh bensin enggak? Pasti. Bensin. Ya, debt collector itu kalau ke tempat kita, dia harus ngeluarin uang bensin. Kasihan enggak kira-kira dia ngeluarin ini? Kasihan. Ya. Ngeluarin uang bensin. Kedua, kira-kira dia butuh makan siang nggak Pak? Pasti. Makan siang, bensin, makan siang, belum lagi nanti yang ngerokok misalnya kan, belum rokok. Pengeluaran dia banyak. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, ketika dia pusing nggak kira-kira dia Pak? Datang kita pusing ya? Keluar bensin, uang makan, uang rokok dan lain sebagainya, pulsa. Dia datang ke rumah kita dengan keadaan pusing, kita diketok-ketok, nggak mau keluar. Kalau debt collector marah, wajar nggak kira-kira? Wajar. Karena apa? Karena kita salah ya, dalam menanggapinya. Ya. Dan sebenarnya kalau kita sampaikan apa adanya, itu bisa. Jadi triknya begini. Ini kita bicara trik ya. Jadi teman-teman, kalau bapak-bapak, ya, bapak-bapak ini biasanya ya kalau udah ada tunggakan dan lain sebagainya, itu kalau ada debt collector yang disuruh siapa? Istri Pak biasanya. Iya. Ya, istri atau anak ya. Bilang nggak ada. Gitu. Nah jadi caranya ya, yang paling hebat ngadepin debt collector itu ya rata-rata ibu-ibu. Ya. Jadi caranya ya, salah satu caranya nih ya teman-teman semua kalau didatengin debt collector. Yang pertama, jangan takut. Kalau kita takut, ya itu sudah 1-0 kalah kita. Ya, debt collector itu kalau datang, kira-kira gayanya serem nggak? Iya. Serem. Kenapa? Karena dia harus mengancam. Ya, dia harus mengancam. Ya. Jadi kalau kita takut, kita sudah kalah 1-0. Jadi kita nggak boleh takut Pak. Jadi kalau ada debt collector datang, buka pintunya, salaman, halo Mas, silakan masuk. Gitu. Nah, debt collector kalau kita buka pintu, suruh masuk, kira-kira seneng nggak Pak? Iya seneng. Seneng dia. Dihormati. Nah, pertama harus kita duluan yang ngomong. Waduh, selamat siang Mas, silakan masuk Mas. Udah saya tunggu-tunggu. Wah, dibalik nih, kalau kita sebelumnya takut, ini kita balik. Udah saya tunggu Mas gitu ya. Kok tunggu apa gitu kan. Nah 1-0 ya, ketika kita walaupun dia mukanya marah ya, kita bukain, kita senyum gitu kan. Wah udah saya tunggu, saya yakin dia gak akan marah ya. Dia akan duduk, kita ngomong duluan, itu 1-0. Nah setelah dia duduk, sebelum dia mengucapkan apapun, kita duluan yang mengucapkan. Ya, misal Bapak Ibu punya hutang KUR ya, misalnya kredit usaha rakyat di zaman COVID atau ya, misalnya ya di zaman COVID. Nah makanya sebelum dia ngomong, kita curhat duluan Pak. Walah Mas, alhamdulillah Mas datang gitu kan. Alhamdulillah Bapak datang. Iya Pak, saya mau cerita kondisi. Ya kita ceritakan kondisi kita, real fakta. Jangan ada yang tutup-tutupi ya. Iya Mas, saya bingung. Misalnya, iya Mas, saya bingung. Anak saya ada 3, semua sekolah. Ini bayaran sekolah aja udah 3 bulan nunggak. Bayaran sekolah sudah 3 bulan nunggak ya. Nah, terus ceritakan lagi. Iya, beras misalnya, beras di rumah juga habis. Token listrik belum kebayar, gitu kan. Ceritain semua. Ya.
angsuran rumah belum misalnya ya, kredit motor belum lunas juga gitu ya. Ceritakan semua permasalahan yang kita hadapi, semua ceritakan. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah ceritakan semua, dia masih mau nagih nggak? Enggak tega. Nggak tega dia ya. Logikanya ya, kalau dia sudah tahu kondisi kita ya, kalau dia udah tahu kondisi kita, dia nggak akan nagih. Apa yang mau ditagih ya? Dia sudah tahu kita nggak ada duit sama sekali. Iya nih mas, buat teh juga ini gulanya dapat ngutang di warung sebelah misalnya. Udah nggak tega dia. Kenapa? Karena yang nagih manusia, bukan robot ya. Nah, setelah itu ya, kita tanya, mas, dulu waktu saya pinjam ke bank misalnya, kan saya ditawari, katanya kalau saya minjem ke bank kan ini bisa untung. Nah ternyata buru-buru untung, warung saya malah tutup gara-gara COVID ya. Usaha saya malah tutup gara-gara COVID. Nah katanya kan dijanjiin ada pelatihan. Saya dijanjiin bank ya atau koperasi katanya ada pelatihan wirausaha. Ya saya tolong diajak untuk pelatihan wirausaha. Kira-kira apa jawabannya? Ya maka rata-rata nanti dia jawab gini, oh pelatihan wirausaha itu khusus yang angsurannya lancar. Ngeles tuh. Untuk yang angsurannya lancar. Lah, sekarang gini mas, kira-kira utang saya ini mau dibayar apa enggak? Ya jelas mau, pasti kan? Debt collector ya jelas mau. Lah, kalau mau dibayar ya saya harus ikutin pelatihan biar usaha saya ini bangkit. Ya kalau mas nggak ngajak saya pelatihan ya saya nggak bisa bangkit, nggak bisa bayar, kan gitu. Iya. Saya nggak bisa bangkit, saya minta tolonglah ada pelatihan. Nah, cerita gitu, wah ya gimana nih kak, bisa bayar nggak lo? Kan saya udah ceritain semua tadi ke mas. Nah, singkat cerita ya kurang lebih seperti itu, nanti dia akan pergi. Nah sebelum pergi, mas, jangan lupa loh, kita ingetin lagi. Mas, jangan lupa, kalau ada pelatihan ya telepon saya. Telepon. Pesannya gitu, Pak. Sebelum ada pelatihan, kalau ada pelatihan, telepon saya. Kasih tahu saya mau ikut pelatihan. Nah, pas mau keluar, debt collector mau keluar, kita ini, mas, jangan lupa ya. Ini kan nomor telepon saya udah ada kan, nanti pokoknya kabari saya. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau selama ini, ya kan, didatengin kan takut. Nah, kira-kira kalau gitu, takut nggak kita? Enggak kan? Dan dia sebagai debt collector, dia sudah punya laporan nggak ke atasan? Ya. Kenapa? Loh, Bu Yatmi misalnya, Bu Yatmi kenapa nggak bayar? Udah tahu dia. Dia akan laporan sesuai apa yang kita ceritakan tadi. Pak, Bu Yatmi itu anaknya 3. Bayaran sekolah aja enggak, gitu kan? Token listrik belum kebayar. Pokoknya apa yang kita ceritakan nanti akan disampaikan lagi ke atasan. Jadi dia sebagai debt collector akan sudah tenang ya karena sudah tahu kondisi kita. Ya. Dia mau nagih juga nggak bisa. Emang nggak apa yang mau ditagih kan? TV mau dibawa misalnya kan nggak mungkin. Nah. Setelah itu, kalau sebelumnya, ketika kita ditagih orang bank di telepon, deg-degan nggak? Deg-degan takut, ya kan? Nah kalau sekarang kita balik, ya Bapak Ibu semua kita balik. Tadi kan kita sudah nanya, pengen ikut pelatihan. Ini hari ini nih dia ke rumah. Besok kita yang nelpon atau kita WA atau SMS. Debt collector itu kita telepon, WA atau SMS. Jadi jangan dia duluan, kita duluan. Biar kita menang 1-0. Nah, ya. 1-0 menang kita. Jadi gini. Kita SMS-nya apa, Coach Mario? Ya. Kita SMS-nya begini. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Gimana? Kabar pelatihannya udah ada apa belum? Kita nanya. Kabar pelatihannya udah ada belum? Pagi.
siang WA lagi, sore WA lagi. Sehari 3 kali gantian ya. Kalau sebelumnya kita yang di WA tiap hari ditagih, sekarang gantian kita yang nagih. Nagih apa? Nagih pelatihan. Ya. Kita nagih pelatihan ya. Kita nagih pelatihan. Nah, kita telepon ya. Setiap hari kita telepon. Pak, gimana? Udah kabarin ya. Oh, belum ada, Bu, gitu kan. Nah, nanti begitu ya, setelah seminggu ya atau 2 minggu, nanti dia datang lagi biasanya Pak nagih. Ya. Atau bulan depannya nagih atau misalnya seminggu dia nagih. Nah, kalau dia datang ya, kalau dia datang ke rumah kita sambut lagi. Assalamualaikum Mas. Udah tak tunggu-tunggu ya Mas, ayo masuk. Kalau pas dia masuk kita tanya, gimana pelatihannya udah ada belum? Kira-kira Pak, Bu, kalau kita tanya tiap hari pelatihan pusing nggak? Pusing debt kolektornya ya. Jadi yang pusing jangan kita yang punya utang, mereka yang pusing. Sekarang gini, siapa Pak? Pak Zainuri punya uang 100 juta. Nih Pak Zainuri punya uang 100. Coach Mario utang 100 juta. Coach Mario nggak bisa bayar. Yang pusing siapa? Coach Mario atau Pak Zainuri? Yang pusing siapa? Kira-kira siapa Pak yang pusing? Ya pemilihnya bisa ya. Iya, Pak Zainuri yang lebih pusing dibanding saya. Orang ini uangnya Pak Zainuri kok. Iya. Benar nggak? Ya kan? Tapi faktanya di lapangan kok malah orang yang punya utang yang pusing. Harusnya enggak. Yang pusing itu bank. Loh, uangnya bank kok kita nggak bayar? Bank yang pusing. Ya. Tapi kenapa? Kok kita jadi takut, kita jadi pusing? Karena bank lebih pintar, tahu trik-triknya, sehingga kita takut. Ya, bahkan ya, ketika utang bank ya, kita saking takut, akhirnya kita apa? Untuk bayar minjem ke saudara, ya. Kita pinjam ke saudara, pinjam ke bank lain, ya, atau bahkan pinjol. Nah, ini salah. Kalau kita sudah lakukan itu kesalahan fatal yang akhirnya utang kita bukan yang mengecil tambah membengkak. Ya. Jadi cara menghadapinya seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Terus cara yang kedua adalah ketika kita sudah tidak bayar ya 2 bulan, 3 bulan, kira-kira kita dapat surat enggak dari bank? Dapat surat peringatan. Nah, mayoritas ketika kita dapat surat peringatan takut dan hampir tidak ada yang membalas surat tersebut. Ya, jadi caranya ya teman-teman, kalau teman-teman dapat surat peringatan atau surat tagihan SP1 apa segala macam, kita balas. Balasnya gimana? Sama kayak yang tadi yang saya bicarakan, tapi dalam bentuk tulisan. Ya. Misalnya dari bank apa, bank A misalnya, kita jawab, yang terhormat bank A bahwa saya bertanda tangan di bawah ini, nama Suyatno misalnya, ini alamat, punya utang sebesar ya. Baru ceritakan, ya alhamdulillah kami tidak ada niat sedikit pun untuk tidak membayar, tapi karena situasi dan kondisi, usaha saya tutup, ya, jualan saya tutup, ini segala macam. Sehingga jangankan untuk Bank BRI, sekolah anak saya pun nunggak sekian ya. Ceritakan.